Kalau ada beberapa di antara kita hari ini, engkau merasa engkau sudah hampir menyerah. Karena apa yang sudah engkau lakukan, sudah banyak yang engkau lakukan. Tapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Apa yang kita kerjakan sepertinya sia-sia saja. Hari ini Tuhan mau supaya engkau menjadi orang-orang yang kuat dan teguh. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Wah, luar biasanya kayak agak kurang luar biasa Bapak Ibu ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ini luar biasa yang luar biasa ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita masuk di bulan September Bapak Ibu ya. Nggak berasa nih Bapak Ibu ya, kita sudah masuk di bulan yang ke-9 Bapak Ibu. Dan di bulan yang ke-9 ini, bulan September ini kita masuk di tema firman Tuhan yang baru Bapak Ibu. Kita akan bahas tentang kuat dan teguh. Katakan sama-sama kuat dan teguh. Ya Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita masing-masing punya masalah hidup sendiri-sendiri. Setuju Bapak Ibu ya? Saudara mau tua, mau muda, saudara mau ramping, mau lebar Bapak Ibu ya. Saudara mau tinggi, mau pendek, saudara siapapun setiap kita Bapak Ibu ya. Rambut lurus, rambut keriting Bapak Ibu, kulit hitam, kulit putih, dari manapun Bapak Ibu berasal, percayalah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau hidup tanpa masalah, katakan sebelah kanan, sebelah kiri, mintalah Tuhan panggil kita cepat-cepat. Ya, karena apa Bapak Ibu? Karena selama kita masih hidup di dunia ini Bapak Ibu, akan banyak penderitaan, banyak masalah yang mungkin akan menghantam kehidupan setiap kita. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya pergi ke Brotherland Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Brotherland? Tanah Abang Bapak Ibu ya. Ya saya mau melihat Bapak Ibu ya, ada beberapa teman-teman kita di tempat ini Bapak Ibu yang punya toko di Tanah Abang. Saya mau lihat ya bagaimana kondisi Tanah Abang Bapak Ibu ya. Ya sambil lihat-lihat lah ada toko yang kosong atau enggak Bapak Ibu. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih, waktu saya lihat Bapak Ibu ya, saya kaget bukan main. Kenapa? Waktu saya datang hari Jumat Bapak Ibu, itu Tanah Abang sepi sekali Bapak Ibu ya. Biasanya di Tanah Abang itu kan banyak yang manggul-manggul kain ya Bapak Ibu ya, betul gak sih? Ternyata di sana mereka tuh main-main, pada main game, kayak gak ada kerjaannya gitu loh Bapak Ibu ya. Suasananya sepi sekali Bapak Ibu. Kemudian saya mulai bertanya ya kepada beberapa teman ya. Ternyata teman-teman kita juga gak ada yang hadir di Tanah Abang Bapak Ibu. Ya jadi apa boleh buat Bapak Ibu ya. Saya kelilingin dari lantai dasar sampai lantai yang paling 6 Bapak Ibu di Tanah Abang. Karena saya percaya dimanapun kaki saya injak Bapak Ibu ya kan. Biarlah berkat Tuhan menyertai Tanah Abang. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, biar Tanah Abang berjaya kembali seperti dulu Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya begini Bapak Ibu ya, di balik Tanah Abang yang sepi itu saya percaya Bapak Ibu bahwa ada begitu banyak orang yang ketar-ketir hatinya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau sepi berarti kan tidak ada yang beli Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang beli berarti kan penurunan Bapak Ibu. Dan kalau ada penurunan ini kan berarti ada masalah Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu, sekalipun seakan-akan dalam tanda kutip Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Sekalipun mungkin hari ini dalam tanda kutip kita belum melihat ada berkat yang Tuhan mau kasih buat kita. Tapi percayalah begini Bapak Ibu harus jadi pribadi yang kuat dan teguh. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang sangat luar biasa, anak muda yang luar biasa. Kita akan belajar dari Yosua Bapak Ibu. Kita akan langsung buka Alkitab kita ya di dalam Yosua 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 Bapak Ibu ya. Demikianlah firman Tuhan, coba kita baca sama-sama ayat yang ke-6 Bapak Ibu ya. Yosua 1 ayat yang ke-6, 7 dan ayat yang ke-9. Kita akan baca bergantian, saya ayat yang ke-6. Ya Bapak Ibu ayat yang ke-7, ayat yang ke-9 kita baca sama-sama. Yang mengerti katakan haleluya. Ya demikianlah firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7, 1, 2, 3.
Ayat yang ke-9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Yosua pasal yang pertama, kita mengerti bahwa hari itu Yosua sedang ditinggal sama pemimpinnya yang bernama Musa. Musa ini adalah seorang pemimpin besar Bapak Ibu, pemimpin yang sangat luar biasa, pemimpin yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Bahkan sampai dengan hari ini bangsa Israel lebih hormat, lebih percaya kepada Musa daripada percaya kepada Yesus Kristus Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini pemimpin luar biasa. Membawa jutaan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Bapak Ibu. Musa dengan mujizat-mujizat yang dia lakukan bersama dengan Tuhan. Mujizat-mujizat yang spektakuler dilakukan oleh Musa Bapak Ibu. Tapi masalahnya Musanya sudah mati. Waktu Musanya mati, Tuhan memilih pemimpin yang lain. Namanya siapa? Yosua Bapak Ibu. Yosua yang usianya masih muda Bapak Ibu. Ditunjuk untuk memimpin sebuah bangsa. Itu sebabnya begini Bapak Ibu. Tuhan berkata kepada Yosua, "Hei Yosua, jangan kecut, jangan tawar hati." Mungkin hari ini kita juga mengalami hal yang sama seperti Yosua. Mungkin ada beberapa di antara kita, mungkin kita pernah ditinggal sama orang yang kita paling kasihi di dunia ini Bapak Ibu. Dan kita hari itu merasa sendirian sama seperti Yosua. Kita yang harus memimpin keluarga kita karena kita ditinggal oleh orang terkasih kita. Mungkin ada beberapa di antara kita bukan ditinggal orang terkasih. Mungkin ada beberapa di antara kita ditinggal sama pekerjaan kita yang terkasih. Ada orang-orang yang dapat surat cinta dari kantornya. Tahu ya surat cinta ya? Surat pemutusan hubungan kerja. Itu surat cinta Bapak Ibu. Surat yang paling menakutkan Bapak Ibu. Dan kita gak ngerti apa yang harus kita lakukan. Cari kerja udah begitu susah Bapak Ibu. Tapi kemudian kita di PHK Bapak Ibu. Kita kehilangan sama seperti Yosua ditinggal sama Musa. Kita harus memimpin diri kita Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa di antara kita. Mungkin bukan kehilangan keluarga. Mungkin bukan kehilangan pekerjaan. Mungkin di antara kita kehilangan hal yang berharga dari diri kita. Yaitu apa? Mungkin kesehatan Bapak Ibu. Kalau ada beberapa di antara kita, tadinya seger, tiba-tiba bagian pinggangnya udah mulai sakit. Nah, ada beberapa di antara kita mungkin kakinya mulai sakit seperti saya Bapak Ibu ya. Kaki udah mulai sakit-sakit Bapak Ibu. Kita ditinggalkan dengan kesehatan kita. Sama seperti Yosua. Sedangkan begini Bapak Ibu. Waktu Yosua diberikan tongkat kepemimpinan. Ada begitu banyak raksasa-raksasa yang harus kemudian dihadapi oleh Yosua Bapak Ibu. Tapi percayalah hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yosua. Itu sebabnya Tuhan berpesan kepada Yosua, Yosua, aku tahu bahwa di depan sana ada begitu banyak rintangan-rintangan yang akan kau hadapi Yosua. Tapi Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ayat yang baru kita baca itu cuma 3 Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu baca sampai dengan ayat yang ke-18, 4 kali Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan pernah menyerah. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan sudah berjanji kepada kita. Next. Tuhan sudah berjanji kepada kita. Tapi dalam perjalanan kita menggenapi janji itu,
Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan teguh, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menempatkan berkatnya itu di tangan kita, Bapak Ibu. Kalau Tuhan menempatkan berkatnya di tangan kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kekanak-kanakan. Kita akan jadi anak-anak yang manja. Tuhan gak kasih berkatnya itu di tangan kita, tapi Tuhan kasih berkatnya itu di jangkauan kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya begini, kita harus bergerak, kita harus menjangkau janji Tuhan itu supaya janjinya itu tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya kenapa kita harus bangkit berdiri. Itu sebabnya kenapa kita harus melangkah, Bapak Ibu, supaya kita bisa menjangkau janji itu, supaya janji itu tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Untuk kita bisa bangkit berdiri dan meraih janji itu, Bapak Ibu, Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan teguh. Bapak Ibu mau janji Tuhan tergenapi? Bapak Ibu mau melihat janji Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu? Enggak ya? Hah? Ini saya udah angkat tangan nih Bapak Ibu. Yang mau Bapak Ibu boleh lambaikan tangannya. Mau ngalami janji Tuhan Bapak Ibu? Kita harus bangkit berdiri Bapak Ibu. Untuk kita bisa berdiri, kita perlu kuat Bapak Ibu. Untuk kita bisa melangkah, kita perlu teguh Bapak Ibu. Halo? Kalau ada beberapa di antara kita hari ini, engkau merasa engkau sudah hampir menyerah. Karena apa yang sudah engkau lakukan, sudah banyak yang engkau lakukan. Tapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Apa yang kita kerjakan sepertinya sia-sia saja. Hari ini Tuhan mau supaya engkau menjadi orang-orang yang kuat dan teguh. Halo? Apa sih itu kuat? Coba kita buka Bapak Ibu ya. Kuat itu apa? Kuat itu artinya memiliki ketahanan spiritual. Kuat itu artinya kita jadi orang-orang yang punya ketahanan emosional dalam menghadapi tantangan. Jadilah pribadi-pribadi yang kuat Bapak Ibu. Halo? Karena kalau kita kuat Bapak Ibu, kita gak akan cepet-cepet darah tinggi naik pitam Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang menghadapi tantangan, langsung marah, langsung kecewa. Ada begitu banyak orang menghadapi masalah, langsung mundur daripada Tuhan. Kenapa dulu ya, sebelum saya bertobat seakan-akan masalah tuh gak ada. Tapi kenapa Pak Pendeta setelah saya berubah, bertobat, percaya Tuhan, kenapa masalahnya jadi tambah banyak? Masalah satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Bahkan masalah yang datang dengan kawan-kawannya. Tuhan mau supaya kita jadi pribadi yang kuat. Punya ketahanan spiritual Bapak Ibu. Kalau kita gak punya Tuhan Bapak Ibu, maka jalan yang kita sering kali pakai adalah jalan dan cara-cara dunia Bapak Ibu. Betul gak? Bapak Ibu pernah ketemu gak sih? Waktu kita ada di dalam kesulitan, di ujung tanduk, tidak ada jalan lagi. Kemudian tiba-tiba ada sebuah tawaran yang menggiurkan Bapak Ibu. Tapi masalahnya tawaran yang menggiurkan itu mengharuskan kita untuk meninggalkan iman kita. Meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Pernah ketemu? Itu sebabnya jadilah pribadi-pribadi yang kuat. Dan bukan hanya kuat, jadilah orang-orang yang punya keteguhan Bapak Ibu, yaitu apa? Setia pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya. Dan tahan terhadap godaan atau tekanan Bapak Ibu. Bapak Ibu, seberapa banyak di tempat ini suka dengan berlian? Oh, sorry. Jemaat di tempat ini lebih suka pakai batu koral daripada berlian. Bapak Ibu suka berlian? Bapak Ibu tahu gak? Itu berlian. Bisa ada bentuk berlian jadi berlian. Itu aslinya kan dari karbon Bapak Ibu. Betul gak sih? Karbon ini ada di dalam tanah. Terkena panas, terkena tekanan. Karena ini Bapak Ibu bertahan lama, maka apa yang terjadi? Maka dia akan jadi berlian Bapak Ibu. Tapi kalau karbon ini gak tahan Bapak Ibu,
maka apa yang terjadi? Dia akan jadi batu arang Bapak Ibu. Jadi pilihannya dua Bapak Ibu. Kalau kita jadi orang-orang yang punya kuat dan teguh, kita punya kekuatan, kita punya keteguhan yang daripada Tuhan, maka saudara akan muncul jadi berlian. Hidup kita akan bernilai, hidup kita jadi mahal Bapak Ibu. Tapi kalau dalam tekanan kita punya respon yang salah, maka apa yang terjadi? Maka saudara akan jadi batu arang. Coba lihat samping kanan, samping kiri, coba lihat. Ada yang hitam-hitam gak Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu pilihannya ada di tangan kita Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah kita mau lihat yang selanjutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal gak dengan orang ini? Namanya Mike Tyson Bapak Ibu. Mirip-mirip Bapak Ibu ya. Tahu Mike Tyson? Ini dari zaman saya SD nih Bapak Ibu, ini petinju luar biasa. Wah zaman dulu Bapak Ibu waktu saya masih sekolah, itu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau ada pertandingan Mike Tyson, sekolah bisa libur. Ya, kalau zaman sekarang kan nggak bisa Bapak Ibu ya kan. Mike Tyson ini petinju yang kuat Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap kali kita nonton dia pertandingan tinju Bapak Ibu, setiap kali dia bertinju kadang-kadang nggak seru. Nggak serunya kenapa? Karena begini, baru bertinju 1 ronde lawannya udah kalah. Betul nggak? Baru bertinju 2 ronde udah kalah. Padahal begini, nungguin dia bertinju lamanya bukan main. Karena sebelum dia bertinju kan ada pertandingan yang lain kan. Nungguinnya udah lama. Begitu kita lihat dia bertinju, 1 ronde selesai. Ini petinju yang kuat Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya, apakah Mike Tyson petinju yang teguh? Enggak Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita lihat Bapak Ibu sejarah perjalanan karir Mike Tyson Bapak Ibu. Setiap kali dia bertinju, kalau rondenya panjang, rondenya banyak Bapak Ibu ya kan. 8 ronde, 9 ronde, 10 ronde. Maka apa yang terjadi? Disitulah letak kekalahan Mike Tyson Bapak Ibu. Dia pernah kalah dari James Douglas Bapak Ibu. Di ronde ke-10. Dia udah lemes Bapak Ibu. Jadi awalnya masih on fire. Begitu ronde ke-10 udah lemes. Udah digebukin sama James Douglas Bapak Ibu. Dia pernah kalah dari Evander Holyfield Bapak Ibu. Bapak Ibu gak tahu ya tentang tinju ya. Ya memang kalau kesukaannya doa, pujian, penyembahan, ya memang tidak tahu Bapak Ibu ya kan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari Mike Tyson Bapak Ibu bahwa begini. Kalau untuk yang cepat-cepat 1 ronde dia bisa kuat. Tapi masuk ronde ke-8 dia gak punya endurance Bapak Ibu. Dia gak punya ketahanan yang panjang untuk jadi seorang pemenang. Kenapa? Dia punya kekuatan, tapi dia gak punya keteguhan Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau kita dapatkan sesuatu, kita on fire banget. Kita lakukan sesuatu untuk pertama kalinya, on fire banget Bapak Ibu. Masih ingat pertama kali Bapak Ibu dapat bisnis? Masih ingat pertama kali Bapak Ibu dapat project, dapat kerjaan? Masih ingat? Kita begitu meluap-luap, kita begitu menggebu-gebu. Kerja jam 8, setengah 7 udah di kantor. Awal, ya kan? Pulang jam 5, setengah 8 baru keluar dari kantor. Kita begitu kuat, dahsyat, luar biasa. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Waktu pertama kali. Ya bukan lu. Ini jemaat yang lain. Kalau lu mah gue udah tahu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Tapi masalahnya Bapak Ibu baru kerja 1 tahun, baru kerja 2 tahun, 3 tahun ya kan. Yang dulu yang bagus-bagus Bapak Ibu ya kan. Udah mulai hilang tuh kebiasaan-kebiasaan yang bagus udah mulai hilang Bapak Ibu ya kan. Dan pada akhirnya apa kita mulai datang terlambat Bapak Ibu ya kan. Kalau bisa pulang jam 5 tenggo-tenggo. Kalau bisa setengah 5 lebih bagus. Halo?
Kita nggak punya ketahanan Bapak Ibu, kita nggak punya endurance. Harusnya begini dong, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Kalau saudara adalah orang-orang yang excellent, harusnya saudara bukan hanya sekedar punya kekuatan, tapi saudara juga punya keteguhan. Yang mengerti katakan amin. Masih ingat waktu pertama kali Bapak Ibu datang ke tempat ini? Ibadah jam 10, setengah 8 udah di gereja. Dahsyat ya kan. Pemain musik belum datang, dia udah duduk di depan, udah saat teduh sendirian. Meike baru latihan, dia udah nangis di jamaah Tuhan. Begitu mau mulai kebaktian, Meike bilang shalom, rebah. Touching heaven, dahsyat luar biasa. Iya kan, betul gak sih? Melayani berapi-api. Tapi 9 bulan kemudian udah mulai lemes Bapak Ibu ya kan. Halo? Bapak Ibu katakan sebelah kanan sebelah kiri. Contoh dong Pak Pendeta di depan sana tuh. 6:30 udah di gereja Bapak Ibu ya kan. Kenapa? Buka pagar Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau supaya begini. Saudara dan saya punya kekuatan dan keteguhan Bapak Ibu. Kita punya endurance, kita punya konsistensi Bapak Ibu. Sama seperti Mike Tyson Bapak Ibu. Harusnya begini, kita bukan hanya sekedar kuat di awal. Tapi kita juga harus kuat sampai akhir Bapak Ibu. Halo? Makanya saya tadi nanya ya, ngobrol-ngobrol sama maminya Cisindi. Saya nanya, Tante masih olahraga? Masih? Tiap hari? Hah? Tiap hari Tante? Saya aja kemarin Tante, itu olahraga dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, kaki udah pincang nih Tante. Kaki udah sakit nih Tante. Mesti kasih hot cream Bapak. Hah? Tante, kuat setiap hari, strong. Bukan hanya sekedar kuat, tapi punya keteguhan. Yang mengerti katakan amin. Berapa waktu yang lalu, hari Kamis, kita boxing tuh hari apa ya? Jumat ya, Jumat pagi Bapak Ibu. Hari Kamisnya kita ada present worship di rumahnya Suri bersama dengan Yesua Abraham. Pulangnya malam ngobrol-ngobrol masalah olahraga. Kemudian dia bilang Bapak Ibu, ada promo nih 70.000 Muay Thai boxing. Ya kan? Ayo minggu depan. Saya bilang minggu depan, besok lah. Bapak Ibu lihat kan saya pribadi yang kuat kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, waktu saya, pemanasan. Ini belum tinju nih Bapak Ibu ya. Belum latihan mukul-mukulnya belum Bapak Ibu. Ini baru pemanasannya doang Bapak Ibu. Saya udah mau muntah Bapak Ibu. Karena kecapean Bapak Ibu, kita mesti begini, mesti skip. Bapak Ibu tahu saya skipping gak bisa kan Bapak Ibu. Skipping kan mesti begini kan Bapak Ibu. Saya cuman begini-begini doang Pak. Iya. Kemudian Suri ngomong begini. Bro, dia ngomong sama saya. Kalau latihan tinju aja, model begini pemanasannya. Keras. Makanya begini. Yang rohani-rohani juga harusnya lebih dari ini dong. Hah? Bener gak? Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau punya kekuatan secara spiritual, kita mesti banyak-banyak latihan Bapak Ibu. Halo? Karena kalau cuma sekali latihan kayak saya mau muntah. Secara rohani kita juga punya konsistensi Bapak Ibu. Untuk menjaga diri kita, betul gak? Kalau olahraga aja kita bisa gila-gilaan. Olahraga, badminton. Bolanya kemana kita lari samperin Bapak Ibu. Bola badminton aja kita samperin Bapak Ibu. Apalagi yang rohani-rohani Bapak Ibu. Halo? Kayaknya agak kurang amin nih. Klik sekali lagi deh. Ya. Jadi sama seperti rumah Bapak Ibu. Kuat itu ibarat bangunannya.
Teguh itu ibarat fondasinya Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang yang didandanin adalah yang di luarnya doang Bapak Ibu. Halo? Tapi kita gak pernah kasih perhatian fondasi kita. Kita gak pernah kasih perhatian kepada apa yang ada di bawah kita, di dalam kita Bapak Ibu. Halo? Kalau untuk dandanin yang di luar kita, wah berani bayar mahal. Tapi untuk mendandani yang di dalam kita, ayo dong Bapak Ibu, hari Sabtu jam 7 pagi bangun. Doa sama-sama, cuma setengah jam. Kita gak ngajak saudara doa 3 jam. Cuma setengah jam Bapak Ibu. Halo? Seminggu sekali Bapak Ibu. Doa sama-sama. Ya kan? Bahkan Bapak Ibu lagi tiduran, dalam posisi tiduran masih pakai selimut. Tinggal ambil handphone, tinggal klik itu linknya. Tak, masuk doa sama-sama. Lagi pakai kasur loh Bapak Ibu. Masih dalam selimut loh Bapak Ibu. Halo? Ini gak nyindir Bapak Ibu ya. Nih nabrak aja. Karena udah disindir-sindir masih gak bertobat-bertobat Bapak Ibu. Makanya saya latihan tinju. Kalau masih gak bertobat terpaksa kita tinju Bapak Ibu. Bercanda Bapak Ibu. Klik sekali lagi. Kita mau lihat Yosua, ya kan? Situasi yang dihadapi Yosua tidak mudah. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk tidak kecut dan tawar hati. Berapa banyak hari ini kita karena masalah yang kita hadapi, persoalan yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Kita mulai tawar hati, kita mulai kecut. Katakan sama-sama, tawar hati. Tawar hati itu artinya apa? Artinya begini, kita sudah hampir menyerah Bapak Ibu. Kita udah mau kalah, kita udah pasang bendera putih. Udah gak kuat. Tapi hari ini Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita mau lihat apa aja yang menjadi tantangan Yosua. Sehingga Tuhan berkata kepada Yosua, hei kuatkan dan teguhkan hatimu. Tantangan yang pertama Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah Yosua merasa bahwa dirinya gak mampu. Kenapa? Karena Yosua itulah abdi Musa. Dia adalah pelayan Musa. Kalau Musa mau ganti baju, saya mau nanya, yang cuciin baju Musa siapa? Saya Pak Pendeta, yakin. Yang cuciin baju Musa itu Yosua. Musa mau makan, yang nyiapin makanan siapa? Yosua. Itulah tugas abdi di zaman dulu, melayani Tuhannya Bapak Ibu. Waktu dia disuruh untuk menggantikan Musa, ada ketidakpercayaan diri dalam kehidupan Yosua Bapak Ibu. Dia merasa gak layak, dia merasa gak pantas, dia merasa gak mampu. Hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu merasa gak mampu, gak bisa. Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Semua orang juga kayak begitu Bapak Ibu. Kita merasa gak mampu, gak bisa. Tapi berapa banyak ketika kita menjalaninya pelan-pelan. Jalani pelan-pelan. Udah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kita lihat ke belakang. Bisa juga ternyata lewat. Iya kan? Tanpa kita sadar Bapak Ibu. Ternyata Tuhan yang kasih kekuatan dan keteguhan. Dan pada akhirnya lewat juga tuh masalah. Halo. Bapak Ibu pernah ngalami yang paling besar dalam hidup Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangan? Masalah yang paling berat pernah ketemu? Seberat-beratnya masalah kita. Semenakutkannya masalah yang kita hadapi. Lewat juga tuh masalah. Pernah ngalami? Pertanyaannya, kenapa bisa lewat? Karena Tuhan yang kasih jalan buat saudara.
Nih kalau saya suruh bersaksi nih Bapak Ibu ya, ada beberapa di antara kita yang saya suruh bersaksi nih, Agus, Barna. Nggak usah saya tunjuk satu-satu deh, kelamaan. Mereka bisa bersaksi bagaimana sebesar apapun masalah yang mereka hadapi, lewat juga. Dan kalau kita bisa ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, karena Tuhan sayang sama kita. Halo? Jadi hari ini jangan pernah merasa Bapak Ibu tidak mampu. Jangan pernah merasa Bapak Ibu tidak layak. Menurut Bapak Ibu, orang model kayak begini layak jadi hamba Tuhan, jadi pendeta? Gak layak Bapak Ibu. Ini semua karena anugerah. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita hidup karena kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, yang dihadapi oleh Yosua adalah selain yang ada dalam dirinya sendiri Bapak Ibu, tantangan selanjutnya ada di sekitar Yosua, yaitu apa? Bangsanya sendiri yang namanya bangsa Israel. Bangsa Israel bukan hanya sekedar bangsa yang besar, tapi ini bangsa yang tegar tengkuk Bapak Ibu. Itu sebabnya Yosua dikasih nasihat sama Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Karena Tuhan tahu ini bangsa pilihannya tegar tengkuk Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, Tuhan tahu gak bangsa Israel itu tegar tengkuk? Tahu Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin hari ini ada beberapa di antara kita, saudara bekerja di perusahaan yang Tuhan tempatkan saudara di situ. Dan rasanya gini, kerjaannya kayaknya gak mungkin bisa diselesaikan. Hari ini saya mau katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percaya pada kemampuan dirimu. Halo? Susah buat Yosua menghadapi bangsa Israel Bapak Ibu. Tapi Tuhan sertai Yosua Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, tantangan yang dihadapi Yosua adalah bangsa Kanaan. Kanaan itu daerah Bapak Ibu, wilayah. Satu wilayah Kanaan itu rajanya itu ada 31 Bapak Ibu. Jadi Yosua selesaikan satu, masih ada 30 menanti. Selesaikan nomor 2, masih ada 29 menanti. Pernah main game Mario Bros? Ada stack-stacknya tuh tahu ya? 31 Bapak Ibu. Bangsa yang dihadapi Yosua bukan bangsa-bangsa kurcaci. Bangsa yang dihadapi Yosua adalah bangsa-bangsa raksasa. Musa kirim 12 pengintai. Lihat apa yang ada di Kanaan sana. Cek dulu. 12 orang terbaik dari bangsa Israel pergi untuk mengintai tanah ini. 12-12-nya kembali memberikan laporan kepada Musa. 10 pengintai bilang, Musa, bangsa yang kita hadapi ini berat. Orangnya tinggi-tinggi, makanannya orang. Tanahnya sih enak sih Musa, subur. Waduh Musa, jeruknya segede jeruk Bali. Jeruk Balinya segede semangka. Semangkanya lebih gede dari bola basket. Tapi Musa, kayaknya kita jangan ke sana deh. Ngeri-ngeri sedap. Halo? Dua pengintai, Yosua dan Kaleb, lihat tanah itu. Musa, tanahnya sih subur. Jeruknya seperti
Jeruk balinya seperti? Semangkanya seperti? Ini yang diingat jangan yang begini-begini Bapak. Dua pengintai Yosua dan Kaleb katakan begini. Musa, kita mesti duduki tanah itu. Sekalipun mereka tinggi besar, bersama dengan Tuhan, kita mampu menumpas mereka. Dahsyat. Halo? Tantangan boleh ada Bapak Ibu. Tapi jangan pernah gentar dan takut. Karena Tuhan udah kasih kekuatan dan keteguhan buat kita. Amin. Next. Apa janji Tuhan buat Yosua? Yang pertama, Tuhan menjanjikan kemenangan. Yosua 1 ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi sekalipun tantangannya berat Bapak Ibu, apa yang mereka hadapi adalah raksasa-raksasa yang besar. Tapi Tuhan berjanji kepada mereka, ayo Yosua, apa yang kuberikan dari Musa, kuberikan juga kepada engkau. Hari ini, apa yang Tuhan janjikan kepada Musa, Tuhan juga berjanji kepada saudara. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada engkau. Yang kedua, Tuhan berjanji penyertaan. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan itu beda dengan janji manusia. Setuju Bapak Ibu ya? Manusia berjanji suka lupa. Saya kadang-kadang juga janji suka lupa Bapak Ibu. Karena gak pernah dicatat Bapak Ibu ya kan. Janji, ayo makan. Lupa, tahu-tahu udah lewat aja harinya. Tapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan gak bisa mengingkari perjanjiannya. Dia tidak pernah melupakan janjinya. Kalau dia berjanji menyertai, pasti dia akan lakukan. Bangsa Israel itu kalau kita lihat di peta Bapak Ibu, gedenya gak sampai jempol kita. Betul gak sih? Kecil negaranya. Dikelilingi sama negara Muslim, negara Islam Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat ya, bangsa yang kecil gak sampai sejempol saya. Gak bisa dikuasai sama bangsa Muslim Bapak Ibu. Gak bisa dikuasai oleh Arab Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji Bapak Ibu, sekecil apapun bangsa Israel udah dipencar kemana-mana, gak ada satupun yang bisa menguasai mereka. Kenapa? Karena Tuhan berjanji. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan menggenapi. Untuk supaya janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kita, Tuhan mau supaya saudara menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan teguh Bapak Ibu. Halo? Waktu saya udah habis. Kita akan lanjutkan 2 minggu lagi Bapak Ibu. Minggu ketiga, saya lagi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Oke? Pulang dari tempat ini Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang kuat. Jadilah orang-orang yang teguh. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk bisa belajar, Bapak Ibu punya kesempatan untuk bisa berdoa bersama-sama, pakai waktu yang Tuhan kasih buat saudara untuk memperkuat manusia rohani saudara. Yang mengerti katakan amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita jadi pribadi-pribadi yang kuat dan teguh. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya.